Hiyo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan lanjutan dari cerita manga Sakamoto Days yang ada pada chapter 224. Oke, sebelum membahasnya, Tambagon akan segarkan ingatan kalian dulu pada chapter lalu yang dimana kita diperlihatkan Sakamoto dibawa ke neneknya untuk diobati. Sementara itu, kita juga melihat pada chapter kemarin ada reuni unik antara Nagumo dan juga Shishiba. Chapter juga memperlihatkan pertemuan antara Oki dan juga Nagumo yang dimana mereka berkelahi setelah upaya negosiasi tawaran yang diajukan kedua orang ini gagal. Dan akhir pada chapter lalu pun memperlihatkan adanya lulusan dari sebuah akademi di mana di sini adanya dua orang misterius yang direkrut oleh order yang baru. Nah, jadi bagaimanakah cerita selanjutnya? Sebelum membahasnya, Tambagon butuh bantuan kalian dengan like dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasannya. Sakamoto Days chapter 224 mendapatkan judul Pengawalan. Chapter ini dimulai dengan memperlihatkan anggota rekrutan dari order yang telah tiba di Tokyo. Ini adalah dua karakter yang kita lihat pada chapter sebelumnya, yakni pria dan juga wanita misterius. Di sini mereka bertemu dengan petinggi Gozu. Kita pun melihat di sini percakapan antara kedua karakter ini dengan sang wanita mengatakan bahwa Tokyo adalah kota yang sangat aneh baunya, sementara si pria bilang bahwa tempat ini dia tidak akan bisa hidup, maka dia akan pulang saja. Di sini Gozu pun mengucapkan selamat datang kepada anggota baru mereka karena di saat ini mereka sedang kekurangan staf. Setelah itu kita pun melihat ada karakter baru lagi yang dimunculkan pada chapter ini yang juga merupakan bagian dari rekrutan order yang baru. Pria ini menggunakan sebuah topeng dengan badan yang sangat gempal dan juga berisi. Kedua karakter baru tersebut melihat bagaimana perawakan mengerikan yang dimiliki oleh pria yang ada di depan mereka saat ini. Gozu menjelaskan bahwa mereka berdua ini bukan cuma satu-satunya yang para anggota order ini rekrut, melainkan ada masih banyak beberapa orang yang mempunyai status yang sama dengan mereka. Jadi jika mereka ini ingin cepat naik pangkat, maka mereka harus melampaui hasil para rekrutan baru yang lainnya. Nah, dengan mendengar perkataan dari Gozu inilah, salah satu karakter yakni si wanita langsung menggunakan senjata mematikannya untuk melancarkan serangan ke sosok pria gempal bertopeng tersebut. Birikan dari tembakan wanita tersebut pun tidak berefek apa-apa kepada pria bertopeng tersebut. Dan malah, pria bertopeng ini tidak menghindari sama sekali serangan peluru yang dilancarkan oleh si wanita. Wanita ini pun menjelaskan dengan instingnya bahwa pakaian atau badan dari pria besar yang ada di depan mereka saat ini salah satunya tidaklah normal. Pria bertopeng misterius ini pun mengatakan bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, namun banyak orang yang sudah memperlakukan dia seperti penjahat mengerikan. Konfrontasi pun terjadi antara karakter-karakter baru ini. Dan di sini untung saja ditutup dengan diselesaikan oleh Gozu yang melerai mereka berdua. Gozu bilang bahwa mereka semua ini boleh saja berkelahi sepuasnya setelah kerjaan mereka selesai. Jadi jangan buang energi sebesar itu dan sekarang karena pembunuhan sudah dimulai. Panel berikutnya, kita pun diperlihatkan beberapa karakter baru yang sudah direkrut oleh order ini, di mana mereka adalah pembunuh rahasia yang cerdas yang harus memperlihatkan apa yang mereka punya untuk bisa masuk ke keanggotaan pembunuh bayaran profesional yang baru. Kita pun melihat karakter polisi dan juga wanita misterius dengan bayinya yang ikut ditampilkan di chapter kemarin. Panel kemudian berpindah dan sekarang kita menuju ke tim dari Sakamoto, di mana di sini terlihat bahwa Sakamoto masih dirawat intensif di kediaman dari nenek Mia berada dengan luka yang masih belum sembuh. Nah, di sini Shin menjelaskan bahwa Uzuki dan anak buahnya sedang mengacak-ngacak segalanya demi mencari Sakamoto dan juga teman-temannya ini karena dia baru saja diberikan informasi A1 ini dari Seba. Seba lantas mengarahkan teman-temannya ini ke sebuah ruangan, di mana ini adalah ruangan ICU, tempat yang paling aman dan lebih aman dari Tokyo. Disinilah Seba dan teman-temannya ini harus memindahkan Sakamoto ke GMI. Kita pun diperlihatkan bahwa mobil pengawalan yang akan membawa Sakamoto ini sudah siap sedia dengan menjemput Sakamoto. Di sisi yang lainnya kita pun melihat wanita peramal yang tidak ikut bersama dengan mereka mengungsi ke GMA. Atari bilang bahwa peruntungannya sudah habis dan dia jadi khawatir terkait dengan hal tersebut. Namun di sini terlihat Shin yang membujuk peramal ini untuk keluar dari tempat tersebut karena di sana sudah tidak aman lagi dan ikut bersama mereka saja. Sang peramal bilang bahwa itu akan sangat menyedihkan kalau kita semua mati karena Uzuki tentu saja juga menargetkan wanita ini. Nah, disinilah Shin dan teman-temannya menguatkan dan menekankan kepada peramal ini bahwa semuanya akan baik-baik saja dan tidak akan meninggalkan
menyisakan satupun orang yang ketakutan di sini. Walaupun peruntungan sudah habis, namun mereka semua harus bersama-sama pergi dan peruntungan tentu tidak didasarkan pada logika ataupun akal sehat. Oke, sekarang diceritakan bahwa mereka semua pun akan berangkat menuju ke GMI dan tentu saja Sakamoto sudah berada di dalam mobil evakuasi. Disinilah mereka sudah berangkat menuju ke GMI yang dimana mobil dikemudikan oleh Boylen. Mereka yang ada di dalam mobil sudah lama sekali tidak pergi ke GMI dan tempatnya juga di pedalaman gunung. Butuh waktu sekitar 2 jam untuk sampai ke tempat tersebut. Sementara di sisi yang lainnya, pada posisi belakang mobil box ini sudah terdapat Sakamoto yang terbaring dan kondisinya sangat masih stabil dikelilingi oleh teman-temannya. Di dalam perjalanan inilah terdapat seseorang yang membuntuti mereka dari belakang menggunakan sepeda motor. Dan tentu saja, teman-teman Sakamoto di sini berasumsi bahwa itu adalah bawahan dari Uzuki yang saat ini tahu dan sudah mengejar mereka. Disinilah penembak Jitu Heizuki mencoba untuk melancarkan serangannya kepada seseorang yang misterius yang mendekati mereka tersebut dengan motor. Kita pun diperlihatkan ternyata ini adalah pria bertopeng yang chapter awal kita temukan di mana dia adalah rekrutan baru dari kelompok Uzuki. Pria bertopeng ini pun bilang bahwa dia lagi-lagi diperlakukan sebagai seorang penjahat dan lagi-lagi peluru menuju ke arahnya. Nah, tentu saja peluru yang ditembakkan oleh Heisuke tidak mempan sama sekali terhadapnya. Dan orang-orang di dalam mobil pun kaget dan disinilah malah si pria bertopeng melancarkan serangan balik dengan menghantamkan beberapa tanah kerikil ke mobil box dari Sakamoto dan teman-temannya. Orang-orang yang ada di dalam mobil sudah tidak punya pilihan lain selain melawan orang yang mengganggu ide. Disinilah insiden Heisuke keluar dari mobil box yang menjamu pria bertopeng dan akan mengajaknya gelut. Heisuke terus menembakkan pelurunya ke arah pria bertopeng tersebut. Dan di sisi yang lainnya, mobil dari Sakamoto pun diinstruksikan untuk menancapkan gasnya dan meninggalkan Heisuke di sana. Disinilah Heisuke tertinggal bersama dengan pria bertopeng yang ada di belakangnya. Yep, kita pun sampai pada panel terakhir chapter 224 ini, memperlihatkan Heisuke yang tertinggal dan sekarang dia sudah didekati oleh 2 pembunuh bayaran, pria bertopeng dan juga Kuma Nomi. Nah, chapter 224 ini secara resmi menandai dimulainya final battle arc dari Sakamoto Days. Ini menandakan titik balik dalam kisah yang selama ini dibangun pada chapter ini. Chapter ini pun memperkenalkan beberapa wajah baru rekrutmen anggota baru GAA, yakni polisi pembunuhan yang brutal, ibu dengan bayi yang ternyata mengejutkan secara mematikan, dan juga kakak beradik Shina di Kyoto yang dijemput oleh Torres dan juga Gozu untuk di-OG sebagai aset baru GAA. Kemudian di sisi yang lainnya, pertarungan Heisuke kemungkinan besar akan dimulai. Heisuke akan menghadapi tantangan serius melawan 2 anggota kuat, Kuma Nomi dan seorang pria bertopeng. Nah, bagaimana jika ini bisa menjadi pertarungan 2 melawan 1 yang cukup berat untuk Heisuke? Kemudian ada juga teori terkait dengan sosok spekulasi orang yang bertopeng ini. Apakah itu versi cloning atau reinkarnasi dari karakter yang bernama Hyo? Secara garis besar, ini pun menyorot ancaman serius bagi tim Sakamoto sekarang, terutama Heisuke yang berpotensi menghadapi kekuatan yang superior di depannya saat ini. Overall, chapter 224 ini adalah penanda dimulainya fase klimaks dari Sakamoto Days dengan pertarungan intens antara Nagumo dan juga Oki, perkenalan karakter-karakter GAA yang baru serta konflik berat dari Heisuke ini. Yup, jadi kita tunggu saja bagaimana cerita selanjutnya dari Sakamoto Days di minggu depan. Terima kasih sudah menonton dan Tamagon pamit.